Banyak aktivitas yang bisa dilakukan untuk mengisi libur lebaran. Salah satunya adalah dengan menonton film. Menonton film dianggap sebagai cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan. Berikut ini 7 film rekomendasi yang dapat kamu saksikan. There was a time, and no ship. Valiant warriors battled the beasts. You're Jacob Holland, a weapon. Di urutan yang pertama ada film The Sea Beast. The Sea Beast adalah sebuah film petualangan animasi di tahun 2022 yang disutradarai oleh Chris Williams. Pengisi suara dalam film ini yakni ada Karl Urban, Jarice Engelhardt, Jared Harris, dan Marianne Jean-Baptiste. Film The Sea Beast mengisahkan tentang para pelaut yang mengejar monster raksasa untuk menguasai laut. Kapten Crow merupakan salah satu kapten kapal yang paling disegani. Dibantu anak angkatnya Jacob Holland, Kapten Crow ini mengejar The Red Blaster, salah satu monster yang paling legendaris. Jacob Holland dididik untuk meneruskan Kapten Crow sebagai kapten kapal. Sebagai pemburu monster, Jacob Holland merupakan sosok pemberani dan memegang teguh prinsip hidup terhormat, mati pun terhormat. Namun sang kapten dan Jacob Holland yang belum berhasil menghabisi The Red Blaster membuat keduanya disepelekan para bangsawan. Sang kapten lantas berjanji membawa The Red Blaster dalam keadaan tanpa nyawa. Then we'll send it right back. 22. A man's pride, and so was his son. My wife. Urutan selanjutnya ini ada film 1922. 1922 adalah sebuah film drama horor tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Jack Hildig. Film ini menampilkan Thomas Jane, Neil McDonough, dan Molly Parker. Film horor ini bercerita tentang pengakuan seorang petani yang membunuh istrinya. Cerita ini bersetting di sebuah rumah yang terletak di tengah ladang jagung yang luas di Nebraska, Amerika Serikat. Setelah Wilfred James menikah dengan Arlette James, ia mempunyai anak laki-laki bernama Henry James. Suatu ketika, Arlette ini memaksa kepada suaminya untuk pindah ke kota dan menjual ladang peninggalan dari keluarganya tersebut. Wilfred pun tidak terima dengan apa yang diinginkan oleh sang istri, karena Wilfred tidak sanggup hidup di kota. Istrinya yang sangat ingin hidup di kota memutuskan untuk meminta cerai kepada Wilfred. Ia bahkan mengancam akan membawa anak mereka Henry untuk ikut bersamanya ke kota. Wilfred pun yang curiga menuduh istrinya mempunyai niat lain di kota. Sampai suatu hari Wilfred bersama anaknya merencanakan untuk membunuh istrinya Arlette. Mereka membunuh Arlette dan membuang jasadnya di sebuah sumur yang tidak terpakai dan menutup sumur itu dengan kayu. I brought you here to bury Alan's cat. I dreamed he got hit by a car and you were in the cemetery. Di urutan selanjutnya, ini ada film Pet Sematary. Pet Sematary adalah sebuah film supranatural tahun 1989. Disutradarai oleh Mary Lambert dan ditulis oleh King. Film ini dibintangi oleh Del Midkiff, Daisy Crosby, Blaise Brandel, Fred Gaffney, dan Miko Hagnes. Film ini mengisahkan sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yakni Lois dan Rachel Creed, beserta kedua anaknya yang bernama Ellie dan Gig. Tak lupa seekor kucing bernama Crutch. Mereka pindah dari Chicago menuju rumah pedesaan di area Ludlow. Mereka lalu berkenalan dengan seorang tetangga bernama Judd yang menunjukkan sebuah wilayah pemakaman binatang peliharaan yang bernama Pet Cemetery. Pada hari pertama kerja, Lois yang berprofesi sebagai dokter tak sengaja menangani seorang korban lalu lintas bernama Victor. Dalam keadaan sekarat, Victor memperingati Lois akan kewaspadaannya terhadap Pet Cemetery. Saat Rachel dan kedua anaknya pergi mengunjungi orang tua mereka, kucing peliharaan mereka yakni Crutch mati terlindas truk. Demi menghindari kesedihan Ellie, Judd pun mengajak Lois menuju area di belakang Pet Cemetery. Ia meminta Lois untuk mengubur Crutch dan menjelaskan bahwa jenazah yang dikubur di area tersebut otomatis akan bangkit kembali. Come back to us. Paramount Pictures presents. Consider it your last job. Urutan selanjutnya ini ada film The American. The American adalah sebuah film thriller aksi tahun 2010 yang disutradarai oleh Anton Corbijn dan dibintangi oleh George Clooney, Taika Waititi, Violet Picado, dan masih banyak lagi. Berdasarkan novel di tahun 1990, A Very Private Gentleman karya Martin Booth, film tersebut diadaptasi menjadi skenario oleh Rowan Joff. Film The American menceritakan tentang Jack, seorang pembunuh bayaran yang mempunyai kemampuan merakit senjata. Tugasnya di Swedia berakhir dengan cara yang tidak menyenangkan. Dia bersumpah kepada kontaknya Larry bahwa tugas
tugas berikutnya adalah tugas dia yang terakhir. Untuk mengerjakan tugas terakhirnya, maka Jack ditugaskan ke negara Italia, di mana di sana dia bertemu dengan penyewanya yaitu wanita Belgia bernama Matilda. Pada saat di Italia, Jack jatuh cinta kepada gadis setempat bernama Clara dan membangun persahabatan dengan seorang pastor bernama Father Benedetto. Saat berusaha menghabiskan waktu luang yang ia punya, tanpa sadar Jack telah membahayakan nyawanya sendiri. You've got a long list of enemies here. Good cause to do. Take me with you. 僕もあなたも見やしない。あなたのもとへ届きませ。 Urutan selanjutnya, ini ada film Kaze Tachinu. Kaze Tachinu adalah film animasi Jepang yang disutradarai oleh Hayao Miyazaki. Berlatar tahun 1918, film ini bercerita tentang kisah seorang pemuda berkacamata bernama Jiro Hirosoki yang bermimpi dapat terbang seperti burung. Suatu hari Jiro ini bermimpi dalam tidurnya. Ia bertemu dengan penerbang legendaris asal Italia yang bernama Giovanni Battista Caproni. Giovanni mengatakan bahwa Jiro tidak dapat menjadi penerbang lantaran ia menggunakan kacamata. Namun sang legenda tersebut turut memberikan saran kepada Jiro untuk menjadi seorang perancang pesawat untuk diterbangkan oleh orang lain. Setelah Jiro bangun dari tidurnya, ia memiliki mimpi baru untuk menjadi seorang perancang pesawat. Saat dewasa, Jiro memutuskan untuk berkuliah di bidang teknik mesin dan bekerja di sebuah perusahaan penghasil pesawat di Jerman. Namun pekerjaan yang ditekuni oleh Jiro ini sebagai perancang pesawat tidak berjalan mulus. Ia memutuskan untuk kembali ke negara asalnya Jepang. Hingga suatu hari, Jiro ini mendapatkan sebuah tugas untuk merancang pesawat yang akan digunakan oleh pasukan Jepang untuk menyerang pangkalan Amerika Serikat. What are you gonna do? I don't know. Girls like that? Urutan selanjutnya, ini adalah film Promising Young Woman. Promising Young Woman adalah film drama di tahun 2020, ditulis dan disutradarai oleh Emerald Fennell yang memulai debutnya sebagai sutradara. Diperankan oleh Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, dan lainnya. Karakter utama dalam film ini adalah Casey, perempuan berusia 30 tahun yang bekerja sebagai pelayan di salah satu kedai kopi. Dahulu Casey sempat menjadi mahasiswa kampus kedokteran. Sayangnya ia memutuskan untuk berhenti dan tidak melanjutkan pendidikannya setelah kejadian naas yang menimpa sahabatnya. Sahabat Casey tersebut bernama Nina. Ia menjadi korban pemerkosaan oleh teman kampusnya. Sayangnya saat mencoba mencari keadilan, Nina malah semakin terpojok. Casey merasa bersalah atas apa yang menimpa Nina. Ia juga berjanji pada dirinya sendiri untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah melukai Nina. Untuk melampiaskan amarahnya, Casey setiap malam pergi ke klub hanya untuk pura-pura mabuk dan menjebak para pria predator. Dia semakin terobsesi untuk membalaskan dendam sahabatnya setelah mengetahui orang yang memperkosa sahabatnya itu. Hey. Stand here today with a plant that's closing. We lost our home, we lost a vehicle. This is a historic give people jobs. Dan untuk di puncak daftar, ini ada film American Factory. American Factory adalah film dokumenter tahun 2019 yang disutradarai oleh Stephen Bogner dan Julia Rechan tentang pabrik perusahaan Cina yaitu Fuyao di Moraine, sebuah kota dekat Dayton, Ohio yang menempati pabrik General Motors yang ditutup. Film American Factory ini berkisah mengenai nasib para pegawai General Motors yang telah ditutup pada tahun 2008. GM ini ditutup karena mendapatkan kerugian yang cukup besar dan jumlah para pegawai pada saat itu melampaui puluhan ribu. Kemudian pabrik tersebut dibeli oleh perusahaan Cina yaitu Fuyao Inc. Setelah itu mereka merasa mendapatkan sebuah harapan baru karena ada investasi masuk dengan nilai 500 juta dolar. Dengan begitu tenaga kerja Amerika pun kembali terpakai. Dari hal ini mengakibatkan sebuah masalah yang cukup serius karena pada umumnya budaya kerja orang Amerika dan Cina sangatlah berbeda. Perbedaan budaya dan bahasa menjadi kendala dalam menjalani praktik kerja antara keduanya. Now the whole world is watching. Nothing in America has changed. Itu dia tadi 7 film rekomendasi yang bisa mengisi waktu luang kamu di waktu lebaran. Film mana nih yang menjadi favoritmu?